Telur-telur, ulet-ulet, kepompong kupu-kupu. Kalian tahu nggak sih kenapa ulet bisa berubah jadi kupu-kupu? Nah, perubahan itu juga kita bisa lihat dari biji-bijian ini nih. Kalau ditanam, nanti bakal berubah jadi pohon, berbunga, dan menghasilkan biji lagi. Kita dulu juga tumbuh dari bayi yang gemes maksimal. Kok bisa ya jadi secantik ini? Nah, perubahan-perubahan yang terjadi sama makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan juga manusia, itu karena makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang menjadi pembeda antara makhluk hidup dan benda mati. Kayak botol ini nih, dari pertama dia dibikin, botol ini ya udah segini-gini aja, gak bakal dia tambah gede dengan sendirinya. Terus apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Apakah dua-duanya sama? Mari kita bahas. Baju ini kok jadi kecil ya? Padahal 5 tahun yang lalu bajunya masih gombrong loh. Itu artinya aku tumbuh atau aku mengalami pertumbuhan. Nah, di biologi, pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa. Dibandingin 5 tahun yang lalu, sekarang badanku udah tambah tinggi, tambah besar, dan berat badanku juga naik. Makanya nih, sekarang bajunya udah nggak muat lagi. Nah, kalau yang ini baru pas. Apa sih yang terjadi pada makhluk hidup waktu mengalami pertumbuhan? Waktu makhluk hidup tumbuh, sel-sel di tubuhnya jadi tambah banyak. Hasilnya, jaringan-jaringan di tubuhnya juga berubah menjadi gede. Perubahan ini bisa diukur secara kuantitatif. Pakai penggaris ini misalnya, aku bisa mengukur panjang telapak tangan aku sekarang jadi 16 cm. Jadi beda kalau dibandingin pas aku masih bayi yang tangannya masih kecil dan imut banget. Nah, pertumbuhan pada makhluk hidup itu bersifat irreversible. Artinya, pertumbuhan itu nggak bakal balik lagi seperti semula. Nggak mungkin kan kamu udah tumbuh tinggi, terus balik lagi jadi pendek. Jadi, jangan pernah ngarep ya jadi bayi lagi yang menggemaskan. Impossible. Oke, tadi kita kan udah bahas pertumbuhan ya. Terus perkembangan itu apa ya? Dua-duanya kayak sama-sama nambah besar kan? Eits, tunggu dulu. Di biologi, dua kata ini mempunyai arti yang berbeda. Kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Bedanya dengan pertumbuhan, perkembangan bersifat kualitatif, jadi nggak bisa diukur deh pakai penggaris yang tadi. Kalian lihat bayi yang baru lahir. Mereka belum bisa ngomong kan ya? Mereka baru bisa nangis aja. Tetapi waktu mereka berusia 1-3 tahun, mereka udah lancar banget ngomongnya. Artinya, mereka mengalami perkembangan. Tapi perubahan itu tidak bisa kita ukur secara kuantitatif. Kita hanya bisa mengetahui secara kualitatif saja. Yang tadinya tidak bisa ngomong, jadi bisa ngomong. Apa kira-kira kita bisa tumbuh dan berkembang secara terus-menerus? Coba deh perhatiin orang tua atau kakak kamu. Kita manusia punya batasan waktu maksimum untuk tumbuh dan berkembang. Rata-rata cuma sampai 25 tahun. Umumnya makhluk hidup lain juga sama, punya batasan waktu maksimum untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita udah berhenti tumbuh dan berkembang, kita bisa dibilang udah dewasa. Di manusia, ciri-ciri dewasa itu kalau udah mengalami perubahan bentuk. Kalau di cowok udah tumbuh kumis dan jenggot. Kalau di cewek tubuhnya udah berubah. Kemudian tumbuh payudara dan pinggulnya membesar. Nah, sebenarnya di biologi itu makhluk hidup yang sudah dewasa adalah makhluk hidup yang sistem reproduksinya udah berfungsi dan siap untuk punya keturunan. Kalau pada manusia, contohnya cewek-cewek nih ya, dia udah menghasilkan sel telur atau ovum yang ditandai dengan menstruasi. Kalau di tumbuhan, ciri-cirinya dia udah berbunga. Di hewan, ciri-cirinya dia bisa beranak atau bertelur. Jadi, setiap makhluk hidup punya cirinya masing-masing. Yang harus kamu ingat, pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu proses yang berbeda ya, tetapi berlangsung secara bersamaan. Coba deh perhatiin teman-teman di kelas kamu. Semuanya nggak sama kan? Pasti
ada aja bedanya secara fisik. Ada yang sipit, belok, putih, coklat, tinggi, rambutnya keriting, lurus, dan masih banyak lagi. Kalian pasti pernah mikir, kenapa ya aku nggak kayak dia? Perbedaan ini ternyata disebabkan oleh banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Coba kalian pikirkan, kira-kira apa ya faktor-faktor tersebut? Dan tuliskan pada notebook kalian masing-masing ya. Di video selanjutnya kita akan bahas lagi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar and bye-bye!